Hai guys, sebelum mulai pembahasan di video ini, gue mau minta kalian buat merenungkan kembali pilihan-pilihan signifikan yang kalian ambil dalam hidup kalian. Misalnya nih, waktu pilih jurusan kuliah atau pilih mau berkarir di bidang apa. Sedikit banyak kalian pasti sadar kan bahwa pilihan-pilihan itu ya mengambil peran penting dalam hidup kalian sampai ke titik ini. Andai dulu lo milih jurusan yang lain pas kuliah, apakah bakal sama aja hidup lo? Gue rasa sih enggak ya. Begitu juga soal pilihan bidang karir. Nah, pertanyaan besar gue adalah, apa sih motivasi kalian milih hal-hal tersebut? Apakah betul motivasi itu datang dari diri sendiri? Atau ya jangan-jangan karena keadaan atau karena ngikutin kata orang aja gitu? Orang ini bisa macam-macam ya. Bisa orang tua, bisa teman, bisa tetangga gitu kan. Dan buat kalian yang pilihan besarnya bukan karena motivasi sendiri, kalian ngerasa puas gak sih sama hidup kalian sekarang? Atau yang ngerasa ada yang kurang aja gitu dalam hidup. Tapi kalau ditanya apa yang kurang, ya nggak tahu juga apa jawabannya. Kalau iya, tenang aja. Kalian ada di video yang tepat. Simak video sampai habis, dan gue janji pandangan lo soal hidup nih bakal berubah. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau cerita sedikit soal seorang teman gue, sebut saja namanya Elis. Elis ini pinter banget, salah satu orang paling pinter yang gue kenal di dalam hidup gue. Dan yang mikir Elis ini pinter bukan cuman gue by the way. Semua teman sekolah Elis itu setiap tahun itu tuh sadar bahwa prestasi paling tinggi yang bisa mereka raih di sekolah adalah jadi peringkat 2. Kenapa? Karena udah pasti peringkat satunya adalah Elis. Nah, karena terbiasa dianggap pinter sejak kecil, semua orang tuh jadi punya opini yang sama soal Elis. Elis, lo kan pinter, jadi dokter aja deh mendingan. Mulai dari orang tua, temen, guru, dan semua orang di hidup Elis bilang hal yang sama. Kamu pinter, jadi dokter aja lah. Dan ketika dia SMA, terus waktunya buat daftar universitas, ya karena semua orang di hidup Elis tuh nyuruh dia jadi dokter, ya Elis daftarlah ke fakultas kedokteran negeri paling susah se-Indonesia. Dan terus, dia pinter kan? Ya masuk. Dan di sana pun ternyata tidak berubah. Dia tetap jadi orang paling pinter di sana. Sejak zaman kuliah juga sama kayak sebelumnya. Wah, lu kan pinter. Begitu lulus, langsung spesialis aja ya. Dosennya ngomong gitu, temennya ngomong gitu, semua ngomong gitu. Tapi yang terjadi adalah, begitu Elis lulus dan dia jadi dokter, terus masuk kan tuh usia-usia quarter life crisis. Nah, Elis tuh mulai galau nih soal identitas dan tujuannya. Karena terlepas sejago apapun dia di dunia itu, di dunia medis ya, dia tuh nggak segitu menikmatinya sebetulnya. Tapi kalau ditanya, lah, emang kalau bukan jadi dokter, lu tuh maunya jadi apa? Ya dia nggak bisa jawab juga gitu. Kenapa dia nggak bisa jawab? Karena hidup dia sejak dia kecil sampai ke titik itu, orang tuh nggak pernah nanyain dia tuh maunya apa. Orang cuma komen aja, lu harusnya jadi dokter deh. Tapi nggak ada yang nanya, emang lu mau jadi apa sih? Semua orang tuh terlalu sibuk mengatakan ke Elis soal dia sebaiknya ngapain sama hidupnya. Dan nggak pernah ngasih ruang buat Elis mikirin, hidupnya tuh mau dibawa kemana sih? Tapi ya udahlah. Meskipun masih galau soal apa yang sebetulnya dia mau, Elis tetap melanjutkan hidupnya sesuai dengan apa yang orang bilang soal dia. Dia daftar program pendidikan spesialis. Lagi-lagi dia pilih program spesialis paling susah buat dimasukin se-Indonesia. Dan lagi-lagi dia berprestasi luar biasa. Tapi kali ini beda. Apa bedanya? Karena kali ini nih, Elis tuh udah mulai sadar bahwa ada orang-orang lain di sekitarnya dia yang bisa bahagia, bisa sukses, tanpa harus menjalani kehidupan seperti yang dia jalanin. Dan pendidikan spesialis itu berat banget by the way. Tekanan fisik dan mentalnya tuh luar biasa, hampir setiap hari. Terus, buat Elis ya, yang sebetulnya nggak gitu sukanya sama dunia medis, ini tuh berat. Pertanyaan-pertanyaan tuh mulai muncul di kepala dia. Apa iya aku harus menjalani ini semua? Apa iya cuma ini satu-satunya jalan? Semakin hari, pikiran-pikiran kayak gini tuh semakin menghantui Elis. Dan ketika dia ngobrol sama teman-temannya pun, ya ternyata banyak gitu yang mengalami hal yang serupa. Yes, ternyata banyak orang yang mengalami ini. Orang-orang yang menjalani hidup yang nggak segitu memuaskannya. Tapi ya kita taunya hidup tuh kayak gini. Nah, sampai suatu ketika ya, buat orang-orang yang mengalami kejadian kayak gini, kita akan tiba di sebuah persimpangan besar. Pilihan kita adalah antara kita melanjutkan hidup seperti ini dan menerima segala ketidaknyamanan ini, atau kita keluar dan mencari sendiri apa yang sebetulnya bisa bikin kita bahagia di luar dari ekspektasi orang lain akan kita. Sejauh gue tahu, Elis tuh sempat ambiar di saat itu. Namun pada akhirnya dia mengambil keputusan berani untuk keluar dari pendidikan spesialis dan mencoba mengeksplor dunia di luar sana. Dia keluar dari semua ekspektasi orang soal dia dan membangun ulang identitasnya dari awal.
terlepas dari sekian kilogram keringat dan entah berapa rupiah yang sudah pernah dia keluarkan. Berat banget. Tapi pada akhirnya, setelah mencoba berbagai hal baru di luar dunia medis, Alice tuh berhasil menemukan sebuah hal yang sangat dia sukai. Dan meskipun nggak langsung jadi yang paling pintar kayak sebelum-sebelumnya, kehidupan barunya itu memberikan dia kebahagiaan yang nggak pernah dia temui sebelumnya. Nah, konsep ini suka gue sebut sebagai memenjarakan pikiran. Dan ini mungkin nggak hanya dialami oleh Alice, tapi juga lo yang nonton video ini. Memenjarakan pikiran ini berbentuk banyak hal. Tapi salah satu yang kelihatan adalah ketika kita memilih sebuah pilihan dan menjalaninya, karena kita ngerasa kayaknya nggak ada pilihan lain aja gitu. Jadi, lu bisa aja terjebak di sebuah jurusan atau sebuah pekerjaan yang sebenarnya lu nggak suka, tapi lu tetap jalanin karena lu nggak tahu. Karena lu mikir bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa lu tempuh. Padahal kan sebenarnya nggak gitu kan. Sebenarnya opsi lain itu ada. Kadang pertanyaannya adalah, apakah kita mau ngambil opsi lain itu? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih kadang kita ngerasa seolah-olah tuh nggak ada opsi lain buat kita? Alasannya tuh ada macam-macam, tapi gue bisa singkat jadi 3 hal besar sih yang paling sering. Apalagi setelah tadi kita sempat bahas cerita soal Alice gitu kan. Pertama, yang paling sering adalah adanya tekanan dari lingkungan atau orang sekitar. Kayak Alice gitu kan, karena dia pintar semua orang bilang, udah kamu jadi dokter aja gitu. Ya udah dia daftarnya ke dokteran. Kemudian lulus jadi dokter, ya udah. Semua orang bilang, oh lu pintar jadi spesialis aja gitu. Ya udah, lulus jadi spesialis gitu kan. Nah, tekanan dari luar ini sebenarnya wajar banget buat bikin kita ngerasa seolah-olah kayak nggak ada opsi lain gitu buat melakukannya. Padahal sebenarnya ada aja opsi itu. Kedua, ini nyambung sama poin pertama sih. Karena adanya tekanan dan pengaruh dari luar diri, kita tuh jadi khawatir kalau kita mencoba mengambil opsi lain, kira-kira lebih baik atau lebih buruk ya? Gimana kalau ternyata lebih buruk? Nah, misalnya nih, ganti jurusan kuliah gitu kan, itu pasti bikin khawatir, bikin cemas. Karena ya banyak aja kan yang perlu dipikirin, dipertimbangin lagi, dilakuin lagi. Tapi itu bukan berarti semua itu nggak bisa disortir dan direncanakan ulang. Nah, terakhir, kadang kita emang nggak tahu aja opsi lain itu ada. Sehingga kadang ngerasa kayak, kalau gue nggak jalanin ini, ya gue manusia yang nggak bener aja gitu. Manusia tuh benernya kayak gini hidupnya. Kayak gini pilihannya. Ya atau pikiran-pikiran lain. Nah, tapi biasanya nih, pas kita sadar kalau opsi lain tuh ternyata ada. Dan kita penasaran nih buat coba cari tahu opsi itu. Biasanya kita akan terdorong buat explore. Intinya, dengan lu tahu bakal selalu ada opsi lain di segala hal yang lu ambil, lu bakal lebih terbuka dan aktif buat explore opsi-opsi yang sekiranya lebih cocok buat lo. Ini juga sebenarnya bisa berlaku sebaliknya. Karena lu terbuka dan aktif eksplorasi, lu bakal paham dan sadar bahwa opsi lain itu akan selalu ada. Nah, pertanyaan besarnya, opsi lain ini cocok sama lu atau enggak? Ya kan? Nah, gak pertanyaan besar sih sebenarnya, karena jawabannya tuh udah ada, yaitu kenali dulu gitu kan. Lu tuh maunya apa, sukanya apa. Paling penting adalah punya tujuan hidup dulu gitu. Kenapa balik lagi soal tujuan hidup? Karena kalau opsi itu baik atau enggak buat kita, yang tahu kan cuma diri kita sendiri. Kita juga kan yang bakal jalanin itu kalau kita ambil. Tahu dari mana coba sebuah opsi itu baik atau buruk? Lu baru bisa bandingin 2 opsi kalau lu tahu tujuan lu tuh apa. Tinggal dilihat kan mana yang lebih fit sama tujuan lo. Nah, kalau sampai sini lu jadi makin bingung sama apa yang lu mau, siapa diri lo, dan apa yang jadi tujuan hidup lu, it's okay. It's okay, serius, nggak apa-apa banget. Mungkin udah waktunya buat lu ikutan layanan 1% yang ngebahas secara mendetail soal pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Lu tuh siapa? Tujuan lu sebetulnya apa? Harus ngapain sih habis ini? Nah, hari Sabtu nanti, tanggal 22 Mei 2021, 1% bakal ngadain webinar dengan judul Langkah Perencanaan Hidup untuk Masa Depan. Webinar ini bakal ngupas tuntas soal cara mengenali diri lo lebih mendalam, dari diri lo siapa, sampai memetakan apa yang lo mau di hidup lo. Kalau udah tahu, lo juga bakal diajarin soal gimana caranya nyusun tujuan hidup lo langkah demi langkah. Webinar ini bakal diisi sama Evan, CEO dan founder 1%, dan Nadia, mentor 1%. Gue sangat merekomendasikan lo buat ikutan webinarnya. Karena gue yakin materi yang disampaikan bakal bisa langsung lo aplikasikan buat menjawab pertanyaan soal mengenali diri dan tujuan hidup lo. Selain materi, lo juga bakal dapet psikotes lengkap, worksheet buat ngebantu lo menyelesaikan masalah, dan sesi ngobrol sama pembicara dan mentor lewat Telegram selama 3 hari berturut-turut. Nah, kalau emang udah tertarik, coba deh klik link yang ada di deskripsi video, dan jangan lupa buat masukin kode promo di layar biar dapet diskon spesial. Nah, gitu ya. Sebenarnya apapun yang kita lakukan dan jalani di hidup ini, gue yakin selalu ada opsi lain. Kita udah jadi manusia bebas kok. Jadi kalau bisa kurang-kurangin lah menjarain pikiran kita sendiri gitu. Explore aja hal-hal yang ada. Gue yakin itu bisa banget kebantu lo buat berkembang.
Ya udah, sekian dulu dari gue Rizky dari 1%. Bye.